wa yatakhallas. Baik, amma adad rakaat. Ini masih mengenai salat malam. Ya, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu an, yang namanya ibadah itu pahit, ya, pahit. Apalagi seperti tahajud, salat di waktu malam. Tahajud, ya, yaitu salat di waktu malam mulai batasnya dari isya sampai sebelum subuh. Syaratnya kalau tahajud, syaratnya harus tidur. Jadi sholat isya ini tadi ini habis ngaji tidur, walaupun hanya sesaat, ngelejep, kalau orang Betawi bilang lah ngelejep, baru 5 menit deh kaget bangun atau ada yang bangunin, udah ente tahajud. Kalau nggak tidur namanya bukan tahajud tapi sholat malam, karena memang di waktu. Mulai kapan? Ya setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Afdolnya di 2/3 malam yang akhir. Jadi kalau misalnya malam mulai dari jam 6 sampai jam 6, 12 jam dibagi 3, berarti 4 jam. Jadi istilahnya ini kalau dari isya jam 7 sampai jam 11-an atau jam 10, dan dari jam 11 sampai jam 2-an, nah dari jam 2 ini nih sampai subuh itu paling afdol. Kita jangan ngerjain dulu yang afdol. Asal bisa juga sholat malam di waktu jam 10, jam 11 boleh gak? Boleh. Sama aja kita kalau lagi haji orang gak ada yang cari yang afdol. Takut apa? Takut keinjak-injak artinya. Sehingga nyari yang gak afdol, gak apa-apa dah. Kan begitu tuh. Untuk menghindari apa? Menghindari misalnya penuhnya masa dan sebagainya. Begitu juga. Kita mencari yang paling afdol 2/3 malam. Nah sekarang kalau di 2/3 malam kita jarang bangun, ya udah kerjain aja, sama seperti sholat witir. Ya, Sayyidil Walid kalau ngajar tuh waktu di Tebet, ya, kitab Fathul Mu'in, beliau habis sholat isya, sholat witir. Ya kita nungguin dia baca sholawat. Padahal beliau yang sholat witir waktu malam, masya Allah, tahajud nggak pernah tinggal. Kenapa? Karena kemungkinan bisa setelah ngajar capek. Ya, jadi kita biasakan sholat witir. Nah kita hanya bisa mengerjakan sholat witir hanya waktu di bulan Ramadan. Setelah sholat taraweh kita sholat witir. Udah itu setelah Ramadan hilang. Kerjain abis isya nggak apa-apa. Jangan nungguin nanti witir. Kalau abis tahajud tutup witir baru subuh. Tahajud kagak, witir kagak, subuh kesiangan. Abis semuanya. Tuh akalin. Setan emang begitu. Ntar aja ya pas tahajud kan keren. Abis tahajud tutup witir, akhirnya tahajud kagak, witir kagak, itu trik setan. Maka habis sholat isya, habis ba'diyah kita witir. Boleh gak? Boleh. Sekarang kita masuk yang bacaan tadi, wa amma adar rakaat. Adapun jumlah bilangan rakaat. Nah, berapa nih Habib? Jumlah rakaat yang kita akan jalankan. Fa'aksar, jumlah-jumlahnya atau lebihnya, marwiyah min qiyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan dari bangunnya atau qiyamul lailnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya sudah yang dibahas di awal. Rasulullah tidak menentukan jumlahnya berapa. Artinya kalian mengerjakan 2, 4, 8 semua ada dalilnya dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi berantem soal apa? Soal enggak 2, yang benar hadis Nabi 4, semuanya benar, ada dalil-dalil hadisnya semua. Ya, paham nih? Ya, jadi jangan berantem, semua ada dalilnya. Apalagi 4 mazhab, satu mazhab dari Imam Syafi'i aja udah ketahuan banyak. Dan bacaan-bacaannya apa? Juga dilazimkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bacaan-bacaan yang ditentukan. Rasulullah baca ganti-ganti. Untuk apa? Agar jangan jadi suatu yang wajib. Sama jadi imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai baca wirid kemudian ya menghadap ke kiri begini nih. Ya, kadang menghadap kepada makmum. Pernah lihat kan kalau imam begitu? Karena kalau Rasulullah terus begini dengan wiridnya, dengan menghadap kiblat, nanti orang menjadikan suatu kewajiban. Ntar sholat diterusin, disangkinya itu sebagian daripada sholat. Tuh, paham ya? Nah, kadang-kadang Anda suka enggak jalanin ke sana karena Anda mau doa. Kalau orang lain yang doa,
ya makanya nyamping, maka kasih doa. Karena yang doa pasti ngadep kiblat, karena seabdol-abdolnya doa dan menghadap kiblat. Tuh, ya. Jadi kalau imam-imam yang biasa ini nggak apa-apa. Kenapa? Ngadep ke sana juga nggak apa-apa, karena kita bukan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul memang menghadap ke sana, ya untuk tidak menjadikan para sahabat wajib. Makanya terawih diantaranya Rasulullah sebagian di masjid, sebagian di dalam rumah. Kalau kagak dikhawatirkan jadi wajib. Saking apanya? Saking sahabat tidak pernah meninggalkan apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Jadi Rasulullah di dalam sholat-sholatnya pun berlainan dengan bacaannya, jumlahnya, ya. Dikatakan ala giratin syai'in maksus, tidak sesuatu yang khusus. Jadi kalian apal kul ya mikulhu boleh. Ya. Ada hadis-hadisnya. Nah, tinggal ikutin cara sunnah Nabi. Kalau setiap baca-bacaan, Nabi selalu mengambil yang lebih urutan paling atas dulu. Karena ana udah berapa kali ya dimanapun tempat, ya apalagi di pinggiran-pinggiran, ya itu banyak ketika mereka sholat, mereka lebih utamakan yang awalan di sini nih dari juz amma ibaratnya. Ya misalnya contoh gini nih, ya di kitab Fathul Mu'in itu jadi makruh karena mukhalafatus sunnah, berbalik dengan sunnah hukumnya makruh, paham ya? Mukhalafatul sunnah, menyelisihi yang sunnah hukumnya jadi makruh. Kalian ini sunnah, kalian menyelisihi, ya tidak ngikutin, maka jadi makruh. Contohnya apa? Kuliah mikulhu, kuliah dulu. Kalau kita dari balik alif lam mim, kuliah dulu apa kulhu? Kulhu. Kuliah apa kulhu? Kuliah. Kecuali bacanya dari kul a'udzu birabbin nas. Baru, paham ya? Kan Quran bukanya dari mana dulu? Kul a'udzu birabbin nas sampai alif lam mim. Alif lam mim, habis alif lam mim terus ada kuliah, habis kuliah baru kulhu. Maka dulu kan kuliah, baru kulhu. Satu, sunnahnya lagi lebih banyak dulu. Yang lebih banyak surahnya. Tuh, inna atoina amikul a'udzu birabbil falaq boleh, cuma nggak sedang sebab innanya yang di pertama lebih dikit. Nah, jadi rakaat pertama itu lebih banyak dan di awal, lebih tuaan ibaratnya ya, lebih tuaan. Yang kedua rakaatnya lebih mudah dan lebih dikit. Dan itu seabdol-abdol yang bacaan kita di dalam sholat yang penuh. Jadi misalnya kalian baca Al-Quran nih, ya Bismillahirrahmanirrahim. Potongan ayat dari ayat surah Al-Baqarah misalnya apa? Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan surah Baqarah itu. Ya, kemudian kalian ruku. Ada orang baca lebih pendek, inna atoinakal kausar, lebih afdal inna atoinakal kausar. Karena satu surah. Kecuali kalau kalian menghatamkan Quran, menghatamkan Quran di dalam sholat. Nggak mungkin kalian, kecuali Imam Syafi'i, kecuali imam-imam yang lain yang 2 rakaat bisa hatam Quran. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Kalau cuma nyomot-nyomot, lebih bagus kalian baca kuliah mekulhu daripada potongan ayat Al-Baqarah atau nyomot dari Al-Imran, nyomot dari surah Yusuf, nyomot karena nggak full. Jadi lebih bagus yang satu surah. Ya, itu di dalam kitab Fathul Mu'in tuh. Nah, bagaimana sholat tahajud? Nabi nggak baca ini, baca itu khusus, tidak. Jadi kalian boleh mana aja yang dibaca, ya, gitu. Tapi nanti, ya, Nabi biasa baca ini, ikutin. Artinya jangan jadi satu berat. Bacanya ini, akhirnya apalin kagak bisa, sholatnya kagak. Nah, ini yang repot. Ya, kuliah mekulhu deh jagoannya nggak apa-apa. Ya, sebab kuliah kulhu itu adalah surah-surah yang mana untuk mengkuatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Berapa Nabi jumlahnya? Di dalam riwayat yaitu sebanyak salasu asyara rakaatan tuh. Nabi 13 rakaat. Ya. Iktisar ala tis'in, kadang-kadang Nabi ringkas menjadi 9, wa sab'in, kadang 7, wa aksar, kadang lebih. Mawaroda anhu sallallahu alaihi wasallam muwadhabah alaih. Ya, biasa melaksanakan kedisiplinan ini ihda asyara rakaat, 11 rakaat. Jadi Nabi pernah kerjakan 13, pernah kerjakan 7, pernah ngerjain 9, tapi yang muwadhabah, yang menjadi kebiasaan, yang jadi amalan kebiasaan Nabi adalah berapa? 11 rakaat.
Ya, jadi 8 rakaat 3-nya witir.